Hai, tahun ini gue umur 29. Gue rasa gue banyak ngelakuin kesalahan di personal finance yang harusnya gue bisa hindari di umur 20-an gue. Yang hari ini gue mau share. Harusnya keuangan kita tiap tahun bertumbuh dengan ada sistemnya. Cuman kadang-kadang kalau gue tuh kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu. Jadi banyak financial mistakes yang gue alami yang gue mau share supaya teman-teman di sini yang terutama masih umur 20-an awal nggak mau ngulangi hal yang sama. Nama gue William, gue content creator, gue lagi bikin startup namanya Karun dan lagi kerja di salah satu platform e-commerce di Indonesia. Gue terinspirasi buat bikin video ini dari sebuah buku namanya I Will Teach You How to Be Rich by Ramit Sethi. Dia itu salah satu financial blogger yang udah lama banget. Bukunya ini launch 2009 dan New York Times bestseller bertahun-tahun. Teman-teman bisa cari bukunya di toko buku yang ada di mall-mall bisa yang ada. Jadi udah terbukti zaman lah tips-tipsnya. Cuman saya mau mengkoneksikan kesalahan-kesalahan saya punya dengan tips yang ada di buku ini. Tuh. Di video kali ini saya bakal bahas 10 kesalahan-kesalahan finansial yang saya alami yang saya bakal coba berikan solusinya lewat buku ini saya sudah baca. Jadi yang pertama, kesalahan saya adalah tidak menggunakan otomasi dalam keuangan saya atau investasi saya. Contohnya gimana? Saya kan kerja ya, dari umur 21 sampai sekarang tuh kerja kantoran. Kita kan biasanya gajian tanggal 25 ya. 25 tuh biasanya kayak harusnya kalau dengan tanggung jawab finansial yang benar, itu saya misalnya tanggal 25 gajian, tanggal 28 pindahin ke rekening yang mana buat disimpan, tanggal sekian bayar tagihan segala macam. Jadi kayak otomatis gitu, udah semuanya ada. Cuman kan kadang-kadang teledor ya. Jadi kadang-kadang baru transfernya tanggal 5, kadang-kadang udah kepake duitnya, kadang-kadang udah ini, udah itu, udah ini, udah itu gitu. Jadi kesalahan yang lumayan fatal tuh adalah kalau kita sebenarnya harus nabung tapi duitnya udah kepake duluan. Simply karena kita ceroboh, nggak inget gitu kalau kita perlu nabung, tapi duitnya udah kepake. Nah, di buku ini I Will Teach You How to Be Rich, itu dia ngajarin memang yang paling penting itu adalah kita nggak boleh mengandalkan ingatan kita dalam mengatur keuangan, karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang gampang ceroboh, terutama dalam hal keuangan seperti ini. Jadi yang kita lakukan adalah kita set otomasi gitu. Ada beberapa bank digital yang udah bisa kayak gini, kayak setiap bulan transfer ke rekening mana gitu yang saya pakai. Itu tuh sangat membantu saya buat nggak usah mikir gitu. Jadi tiap bulan ya dapat gaji ya udah ke transfer nih, ada bucketnya ke sini. Ada sebagian kayak buat nabung, ada sebagian buat dana darurat segala macam gitu. Jadi udah nggak perlu mikir lah, sekali kerja beres. Bayangin mental task yang dipikirin kalau kita masih kerjaan itu manual. Saya tuh baru ngelakuin tuh kayak tahun ini gitu. Jadi mungkin 9 tahun tuh ya manual gitu, di tiap bulan ya harus transfer ke sini, kadang lupa, kadang baru ke transfer tinggal 15, duitnya berkurang gitu. Jadi kayak ada target nggak achieve mulu. Yang kedua, menurut saya kesalahan saya punya adalah nggak ngeset dana darurat dari awal. Dana darurat tuh kepake buat hal-hal yang kayak sekarang sih sebenarnya, kayak kalau misalnya lagi krisis tuh semua di mana-mana PHK gitu, tiba-tiba kepikiran, kalau gue kenapa-napa, gue harus punya cadangan nih buat hidup tuh. Harusnya gue udah set dari awal gue kerja mungkin, jadi dana daruratnya jadi gede gitu. Kalau sekarang tuh kayak agak telat. Cuman dana darurat nih harusnya di set dari awal, tapi sebenarnya harusnya di set kapanpun, karena kita nggak tahu kejadian major kayak gini bisa kejadian. Kayak kalau misalnya kita sakit tapi nggak punya asuransi atau nggak ke cover, atau misalnya kita perlu membiayai seseorang sebagainya gitu, ada pengeluaran mendadak yang tabungan utama kita nggak boleh sentuh. Misalnya kita bisa pakai dana darurat yang benar-benar darurat bang, harus dipakai. Esensi ini tuh saya baru ngerasain jujur pas covid dan sekarang masih zaman PHK gini. Jadi banyak banget teman-teman saya yang kayak kena layoff dan beberapa bulan mungkin harus nyari kerja. Itu kan dapat dari tabungan doang ya, dia mau nggak mau ya harus ada dana daruratnya dong, kalau nggak dia yang makan dari mana gitu. Dan surprisingly banyak banget orang-orang yang nggak punya tabungan, bahkan tabungan tuh di bawah dana darurat. Jadi kayak harusnya tabungannya aja nggak ada, gimana mau dana daruratnya. Jadi hidupnya tuh paycheck to paycheck aja, bulan ke bulan aja. Hidupnya tuh bakal, kalau saya pribadi saya nggak mau hidup kayak gitu. Jadi saya bakal prefer punya dana darurat yang lumayan, yang aman lah gitu. Kalau bisa di atas 1 tahun bisa hidup, yang bisa nge-cover saya supaya saya kalau ada apa-apa ya udah aman gitu. Jadi itu mungkin kesalahan kedua saya yang saya baru pelajari sekarang. Yang ketiga, ini habit yang saya lagi coba praktekkan. Kesalahan saya tuh, ini kesalahan banyak orang sih, jadi saya nggak mau disalahin diri sendiri dong. Cuman suka kalap kalau beli sesuatu yang jumlahnya mahal. Ini tuh biasanya disebut dengan konsep conscious spending. Jadi pembelian yang penuh kesadaran.
Jadi harusnya kalau kita beli sesuatu tuh kita pikirin dengan betul-betul kita butuh atau enggak. Kadang-kadang saya enggak kayak gitu sih. Jadi kalau beli sesuatu ya lagi pengen aja gitu, impulse buying. Lagi beli, oh ini murah nih, beli deh, padahal nggak kepake gitu. Jadinya kadang-kadang kalau misalnya tempat tinggal sempit ya dibuang, sayang banget gitu. Jadi harusnya kita lebih mindful ya dalam membeli sesuatu. Dan mungkin kalau saya pribadi tuh saya cenderung beli barang yang murah dan nggak berkualitas, terus ujungnya beli lagi karena sering rusak. Yang mungkin harusnya saya lakukan adalah yang saya lagi coba beli satu barang yang mungkin kualitasnya lumayan bagus, decent, gak apa-apa agak mahal dikit tapi tahannya lebih lama. Karena kalau dihitung-hitung keluarnya sama aja sebenarnya. Karena kalau beli barang murah tapi kita belinya sering, sama aja keluarnya. Sama ya, consistent spending tuh harus dijadiin habit sih. Karena kalau saya punya banyak teman yang beli barang tuh for the sake of gak mau rugi aja karena ada diskon gitu. Untungnya saya nggak separah itu sih, tapi kalau misalnya teman-teman kayak gitu, mudah-mudahan bisa berubah lah, jadi lebih mindful kalau beli barang. Habit ketiga atau kesalahan ketiga yang menurut saya cukup krusial, yang saya masih struggle sekarang adalah belajar negosiasi. Skill negosiasi ini mungkin ke orang Asia ya, saya coba justifikasi di sini. Cuman saya tuh bukan tipe konsumen yang suka komplain sih sebenarnya. Kalau beli ya udah gitu, terima aja. Cuman ini tuh ngaruh ke banyak hal sebenarnya. Jadi kayak nego gaji, nego biaya, nego kalau kita mau sewa sesuatu, sewa apartemen segala macam, nego kartu kredit supaya biayanya di waive, nego beli barang, nego beli barang-barang yang gede gitu. Jadi yang saya pelajari adalah kalau dari buku I Will Teach You How to Be Rich, kuncinya adalah kita tuh perlu nego ke hal-hal yang sifatnya gede atau cukup impactful ke kehidupan kita. Contoh misalnya kalau kita beli barang-barang yang mahal, tempat tinggal, kendaraan, atau sifat bill yang sifatnya recurring terus menerus ada, kayak kartu kredit, subscription itu kita perlu kayak kalau kita bisa nego, kita coba nego. Dan yang sifatnya mempengaruhi income, misalnya gaji, seberapa sering sih teman-teman coba nego gajinya? Saya sendiri belum pernah sebenarnya, belum pernah coba kayak naikin dong gaji gue tuh, belum pernah. Tapi mungkin kayak harus mempertimbangkan gitu gimana caranya supaya gaji saya bisa nambah. Gak ada yang salah dengan mencoba nego, paling worst case-nya adalah ditolak gitu. Tapi belajar nego itu bisa memberikan kita potensi pendapatan yang nambah signifikan ataupun mengurangi cost yang signifikan cuma dengan berani ngomong. Yang cuma blowing gitu, kayak berani ngomong dong bisa segede itu impactnya. Simply karena kita nggak berani ngomong, saya nggak berani ngomong. Itu kesalahan ketiga saya. Keempat. Itu kesalahan keempat saya. Kelima, terlalu banyak mencoba investasi yang terlalu macam-macam. Maksudnya gimana? Investasi kan macam-macam ya. Jadi kayak ada instrumen hutang, kayak misalnya obligasi, kayak kalau di Indonesia itu kita punya SBN, surat berharga negara. Ada yang sifatnya saham, kepemilikan, ada yang sifatnya campuran, kayak reksadana tuh agak-agak mix. Ada yang sifatnya instrumen investasi yang kita bilangnya kayak baru lah, crypto, forex misalnya, atau misalnya teman-teman beli barang, misalnya investasi di mobil-mobil bekas, investasi di barang-barang kolektif dan sebagainya. Menurut buku I Will Teach You How to Be Rich, yang paling gampang buat umur 20-an itu adalah karena earning power kita atau pendapatan kita kan masih rendah ya. Jadi kalau misalnya return 10% sama return 30% itu sebenarnya nggak beda jauh. Orang gaji kita masih berapa kok. Yang sebaiknya dilakukan adalah kita invest ke sesuatu yang set and forget gitu. Jadi kita tinggal masukin ke sana doang dan instrumennya satu doang dan dia bakal naik sendiri. Kalau di US tuh ada istilah namanya ETF. Kita invest ke sebuah indeks gitu. Pasar indeks di US tuh udah lebih jauh lebih mature. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa alternatif sih. Kayak misalnya teman-teman bisa coba invest ke reksadana yang set and forget. Misalnya investasi ke obligasi, sifatnya set and forget. Goalnya itu adalah kita masukin investasi kita tuh ke sesuatu yang udah pasti tumbuh, tapi kita nggak perlu banyak maintenance di situ. Jadi kita bisa fokus ke hal-hal lain, yaitu naikin earning power kita. Ini nyambung ke tips yang selanjutnya, yaitu compound interest. Jadi karena saya sering spekulatif, banyak banget tuh saya banyak spekulatif tuh di kripto sih pas awal-awal. Jadi kayak beli koin ini, koin tuh. Jadi kayak kalau di itu mungkin ya returnnya sama-sama aja lah. Ada yang naik, ada yang turun gitu. Jadi justru sebenarnya katanya yang paling bagus itu adalah kita compound interestnya. Jadi bunga berbunganya tiap tahun tuh nambah. Ada bos saya dulu di Bandung itu hanya main satu instrumen, reksadana doang. Terus karena dia menekuni satu instrumen itu, returnnya lumayan, kayak bisa double digit per tahun. Double digit per tahun tuh kalau misalnya dilihat satu tahun doang kecil emang. Tapi kalau kita gabungin tahun per tahun jadi gede banget dan bisa biayain anaknya sekolah sampai kapan lah gitu. Mungkin udah banyak banget duitnya sekarang. Cuman poinnya adalah kita tuh suka ngeremehin return belasan persen per tahun karena kita ngeliat orang lain kayak nih si A nih cuan
cuan nih, main ini nih, returnnya setahun 500% gitu. Padahal kita suka melupakan hal-hal yang sifatnya boring yang sebenarnya berhasil juga gitu dan justru lebih sustain kayak gitu. Jadi itu mungkin salah satu kesalahan saya punya sih. Kayak terlalu banyak mencoba banyak hal jadinya nggak ada yang jadi. Tuh harusnya satu aja coba kuasain dulu satu, kalau udah jalan baru yang lain gitu. Kalau misalnya satu aja cuma dipegang, mau nambah yang lain ya boncos semuanya, nggak ada yang jadi gitu. Kesalahan saya yang ketujuh, ini bukan kesalahan saya pribadi sih, cuman karena saya nggak pernah kayak gini, cuman saya banyak ngelihat, terutama generasi sekarang, banyak bermain dengan pay later atau pinjau. Menurut saya itu sangat berisiko ya. Saya punya kredit card, tinggal satu sekarang, tapi saya pernah punya 3, duanya udah saya tutup. Itu interest rate-nya lumayan mahal sih kredit card. Saya pernah sekali lupa bayar, terus interest rate-nya itu lumayan banget tuh. Dan kayaknya banyak banget yang kayak terjebak di pay later atau pinjol ini deh, untuk nutupin hari ke harinya gitu. Bunganya itu lumayan gede dan jadi menutup buat ditutupnya dengan minjem lagi. Yang paling enak kalau buat saya adalah nggak perlu mikirin kapan gajian karena ada safety net dari tabungan, dan nggak punya utang. Karena kalau punya utang tuh rasanya nggak enak aja sih buat saya. Appetite saya tuh nggak perlu terlalu tinggi sehingga saya harus kayak main yang agresif banget sampai ngutang segala macam. Cuman buat saya tuh menghindari punya utang tuh salah satu hal yang penting sih. Kalau bisa kita bayar cash atau nyicil sama orang tua, mungkin kalau misalnya opsinya orang tua yang punya duit. Kalau misalnya teman-teman udah telanjur punya utang, saran saya adalah nggak usah dilihat dulu deh, saran dari 1 sampai saran 6, bayar dulu utangnya supaya ada di posisi 0 yang bisa mikir dengan lebih tenang lagi, baru jalanin tips-tips yang lainnya gitu. Tips ke-8, ini kesalahan saya yang mungkin datang dari mental keluarga yang frugal. Jadi menurut buku I Will Teach You How to Be Rich, itu kita tuh lebih baik memprioritaskan hal-hal sifatnya gede secara monetary value dibanding yang kecil-kecil. Contoh misalnya, kalau lu mau berhemat, lu nggak usah sok-sokan mau berhemat gak beli kopi, karena beli kopi itu paling cuman kayak sehari lu hemat 40.000 dikali misalnya 20 hari kerja 400.000, tapi lu pas KPR rumah lu nggak nego gitu. Lengkap ya maksudnya. Jadi kita tuh lebih baik fokus ke hal yang sifatnya kayak gede yang bisa substansial mengubah hidup kita dibanding prioritas ke hal-hal yang kecil yang kayak menguras energi. Kayak misalnya, gue beli galon nih, mahal banget nih beli galon di sini, beli galon di bawah deh, gue jalan dikit nggak apa-apa. Savingnya berapa sih? Savingnya 2.000 doang. Nah dibanding kita mencurahkan waktu buat hal-hal yang kayak gitu yang kayak hemat 2.000, 3.000, 5.000 gitu, lebih baik kita mencurahkan waktunya ke hal yang sifatnya menaikkan income atau kayak bisa nego sesuatu yang menurunkan cost kita secara substansial. Contoh misalnya dibanding ngurusin kayak gitu, ya udah aja misalnya kayak contoh misalnya ya, saya nggak nyuci baju, saya laundry gitu, tapi waktu yang saya lakukan yang harusnya bisa laundry, saya bisa bikin buat bikin YouTube, saya bisa bikin buat bikin ide bisnisnya, mau bikin apa lagi sih gitu. Itu tuh lebih krusial gitu, terutama pas umur 20-an, karena kita punya all the time buat ngerjain hal yang kita mau kerjain. Justru yang kita punya adalah waktu, dan kita harus selektif dan memilih waktu kita gitu. Jadi fokus ke hemat-hemat yang kecil-kecil gitu. Saya masih suka ngelakuin sih kayak, oh ya udahlah beli laundry deh, itu paling gampang. Kayak cuci baju itu sebenarnya bisa ngelakuin sendiri juga, tapi bisa makan waktu misalnya seharian lebih. Kalau misalnya laundry ya udah dikasih aja bayar. Tapi yang paling penting adalah kalau saya ngelakuin, saya mau outsource kerjaan itu ke orang lain, si waktu yang saya bisa spare ini saya bisa ngelakuin buat hal produktif lain. Kayak kalau misalnya saya jadi main game ya rugi gitu. Oke, tips ke-9 menurut saya ini nyambung. Saya ngerasa saya ini masih tahun 4 sih, karena saya tuh udah mulai investasi dari umur 20 pas di kuliah. Kebetulan saya kuliah di manajemen dan ngambil jurusannya finance, jadi diajarin investasi dari awal, instrumen investasi segala macam itu saya belajar di kuliah. Dan saya terlalu fokus untuk bisa menjadi investor yang kayak udah ngkong kaki doang di rumah, gampang gitu, duit datang sendiri. Tapi setelah saya rekap pendapatan saya 9 tahun terakhir, sebenarnya duitnya yang paling banyak datang tuh ya duit dari active income, duit dari, kalau di kasus saya kerja sama orang, kerja di company gitu, bukan dari investasi. Investasi itu kayak sebenarnya jujurnya boncos sih kalau saya, karena masih belajar juga. Jadi di umur 20-an itu sebenarnya yang paling penting itu adalah ningkatin active income kalian, active earningnya tuh, mau dari kerja, mau bikin bisnis gitu, mau freelance, itu tuh bakal menambah pengalaman, menambah modal juga kalau mau ngelakuin investasi, dan juga bisa dapet network baru gitu. Kalau kita cuman mau dari investasi doang, investasi misalnya return setahun 10%, gaji misalnya cuman 5 juta, 10% cuma 500.000, kecil banget. Ya mending lu dapat freelance, mungkin freelance kayak satu kali bisa dapat 1 juta 2 juta, lumayan lebih gede dibanding kayak
ngurusin satu yang belum tentu untung juga, kadang-kadang bisa boncos. Jadi fokus ke hal yang lebih penting itu lebih krusial gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya bakal fokus dan menganjurkan juga buat teman-teman yang lain tuh fokus ke active income-nya dulu. Kerja, kalau bisa kerja. Kalau misalnya emang jalurnya kerja, ya udah kerja, cari company yang bagus yang bisa bayar, ningkatin skillnya. Kalau gaji udah gede, baru tuh pikirin mau invest kemana, kayak mau invest ke properti, mau invest ke saham segala macam, bisa gitu. Udah ada duitnya, udah ada baseline-nya gitu. Saya sendiri juga gitu. Saya ngerasa kayak, oh bisa nih gue kayak dikumpulin, hitung-hitung forecast, bagus nih, bisa nih dapat passive income nih umur 30, boro-boro gitu. Duitnya yang paling datang sekarang paling banyak ya tetap dari active income, dari kerja, dari misalnya freelance gitu, dari content creator nih lagi merintis, cuma mudah-mudahan nanti ada. Cuma dari investasi jadinya sekarang yang sifatnya set and forget aja, di invest tapi ya udah aja dilihat sekali-sekali gitu, nanti lihatnya future long term aja lihatnya. Kesalahan terakhir menurut saya adalah terlalu fokus ke satu keranjang. Ini kesalahan saya sih. Jadi pas awal-awal mungkin ego lah ya, masih muda kayak, oh gue bisa nih kayaknya nih, terutama zaman di kripto dulu, all in nih kayaknya nih di satu tempat nih. Kalau misal all in naik 1000%, udah gue nggak perlu kerja lagi, udah jadi investor aja, blok turun. Nggak cukup diverse, nggak cukup diversifikasi portofolionya. Udah tuh anjloknya. Saya pernah kayak tabungan yang saya tabung setahun tuh benar-benar hilang di investasi yang beresiko lah, yang risknya tinggi. Kelihatannya tinggi, risknya juga tinggi. Jadi diversifikasi itu penting, terutama buat umur 20-an. Kalian bisa kayak ngumpulin duit banyak banget, tapi juga bisa tentu hilang dalam satu waktu gitu. Dan itu tuh penting banget buat saya terutama karena risk appetite saya tuh nggak terlalu tinggi. Jadi kalau saya hilang duit banyak, saya langsung stres. Jadi kayak, wah jangan deh gitu, langsung kayak merasa bersalah, terus kayak jadinya impactnya nanti kayak kerjaan jadi jelek segala macem gitu. Jadi harusnya ya diversifikasi gitu dari awal. Di buku I Will Teach You How to Do It, Rami Seti juga bilang diversifikasi tuh lebih bagus karena goal kita tuh adalah menjadi makmur gitu. Makmur tuh bukan cuma dalam definisi punya duit, tapi juga enak hidupnya, nyaman gitu. Kalau kaya doang belum tentu makmur. Bisa aja dia kaya tapi dia was-was nih, oh duit gue bisa hilang nih besok nih, bisa habis nih, bisa jadi nol. Tapi kalau makmur ya udah, lu nggak perlu mikir, lu bisa duitnya bisa aja tapi makmur karena lu ngerasa kayak udah gue cukup nih segini gitu. Jadi menghindari 10 kesalahan yang tadi saya bilang tuh mudah-mudahan bisa bikin teman-teman nggak jadi miskin, udah pasti kalau misalnya teman-teman menghindari kesalahan ini, tapi juga bisa mengumpulkan kekayaan-kekayaannya. Teman di umur 20-an teman-teman bisa mencari jati diri, tapi juga bisa ngumpulin duit lah. Bagusnya diinvest kemana segala macam, gue harus kerja di mana. Mudah-mudahan ngasih arahan juga sih. Saya dulu ngerasa pas saya umur awal 20-an nggak terlalu tahu nih harus ngapain gitu. Baru tahunya mungkin tahun ini lah gitu, setelah banyak ngelakuin eksperimen, ngelihat pasar naik turun, kena resesi juga sekarang. Jadi mudah-mudahan keputusan finansial teman-teman ambil tuh bisa lebih bagus. Segitu dulu. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, boleh minta tolong like sama komen di bawah apa yang teman-teman suka, nih saya bakal balas. Thank you ya. Bye-bye.